Lillah. Jadi orang beramal kalau dia mengerjakan amal di 10 Dzulhijjah ini lebih utama. Amal yang asalnya itu mafdul itu tidak diutamakan. Amal yang terlihat kecil ya atau bukan amal yang utama, maka kalau ketika dikerjakan di 10 Dzulhijjah maka amal itu menjadi amal yang sangat utama dan pahalanya bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Nah, ini salah satu keutamaan 10 Dzulhijjah. Kemudian amal-amalan apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika memasuki Dzulhijjah? Kita tahu bahwasanya Dzulhijjah ini adalah bulannya haji. Nah, jadi memang ini adalah bulan haji. Sehingga seorang hamba kalau dia memang mampu menjalankan haji, mampu itu kan secara keseluruhan. Baik mampu secara uang, materi, Kalau di Indonesia nggak uang saja nunggu bertahun-tahun puluhan tahun. Kadang sudah punya uang umur 50. Harus nunggu 20-30 tahun. Nah, itu wis termasuk kategori. Kalau memang kita sudah nggak ada terkendala masalah waktu, itu termasuk nggak mampu. Tergantung kita juga, Artinya apa? Haji ini memang rukun Islam yang wajib kita kerjakan kalau kita mampu. Cuma haji ini kan memang masalahnya materi, butuh uang banyak, dan tentunya tidak semua orang bisa melakukannya, kan? Cuma segelintir orang atau orang-orang tertentu yang bisa dipanggil Allah Ta'ala, tentunya punya niat azam untuk pergi haji. Insya Allah semua kita mudah-mudahan dimudahkan bisa pergi haji atau umroh, amin ya rabbal alamin. Tapi mengerjakan haji ini kan itu tadi tidak gampang kan, susah. Otomatis kalau kita tidak bisa menjalankan haji, berarti ada amalan-amalan lain yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Berkorban, kan? Berkorban ketika nanti di tanggal 10 Dzulhijjah atau persisnya hari raya Idul Adha. Jadi kita punya kesempatan, kalau kita punya rezeki lebih, kita bisa mampu beli kambing atau sapi patungan. Sekarang gampang kalau pokoknya ada uang mau patungan gampang, dan nggak susah, nggak harus nyembelih sendiri, sudah fasilitasnya gampang. Yang penting ada uang, masalahnya ada uang. Kalau kita memang punya rezeki lebih, jangan dilewatkan ini kesempatan kurban. Karena apa? Kurban ini adalah termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu berkurban. Rasulullah itu selalu berkurban, saking pentingnya berkurban. Makanya kita jangan sampai melewatkan, jangan sampai, kalau bisa, walaupun misalnya kita tahun ini tidak bisa berkurban, kita azam, entah tahun depan, 2 tahun lagi, kita harus punya niatan seperti haji, niatan untuk
bisa berkorban, entah tahun depan, 2 tahun lagi. Jangan sampai dalam seumur hidup kita nggak pernah berkorban, jangan sampai, gitu ya. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan fadilahnya berkorban yang luar biasa. Apa dalam qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati matayakum." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu, perbesar hewan korbanmu." Rasulullah memerintahkan berkorban itu enggak terus korban ngono tok, tapi apa? Perintah apa? Nek tuku korban iku sing gede, sing sehat, ya, perbesar hewan kurbanmu. Fa innahu 'ala sirati matayakum. Kenapa? Karena hewan kurbanmu itu akan menjadi hewan tunggangan nanti ketika kita akan melewati sirat, ketika kita akan melewati jembatan sirat. Ya, kita tahu jembatan sirat itu kan menjadi apa ya, fase terakhir kita setelah kita melewati hisab, dibangunkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kita melewati mizan, timbangan, kita nanti melewati telaga Kausar dan seterusnya. Ya, kita akan melewati tahapan-tahapan dalam di akhirat kelak nanti, sampai pada akhirnya terakhir apa? Orang itu kalau nggak masuk surga masuk neraka sudah, ya kan? Orang itu kalau nggak masuk surga masuk neraka sudah, nggak mungkin di selain 2 tempat ini. Lah yang menentukan orang itu masuk surga atau neraka di mana? Ketika melewati sirat, ya kan? Sirat jembatan ini kalau kita bisa melewati dengan sukses maka masuk surga langsung. Ya, kalau sirat itu sudah kita jalani, kita lewati sukses sampai ujung, berarti langsung masuk surga. Kalau nggak sukses, terjerumus jatuh, langsung neraka bawahnya. Sirat itu jatuh, bawahnya api neraka jahanam, neraka yang paling atas. Ya, kan neraka kan bertingkat-tingkat. Neraka yang paling atas neraka jahanam untuk orang yang bermaksiat, orang-orang Islam yang suka bermaksiat. Ya, kalau kita orang Islam semuanya insya Allah bakal masuk surga semuanya pada akhirnya. Ya, tapi apa? Yo krono dosa, ono dosa nih diucek dhisik ya. Ibarat kelambi kotor dibersihni sik, diucek supaya bersih. Manusia gitu. Manusia ya, kalau banyak ya walaupun dia Islam ya, tapi kalau ahli maksiat itu apa? Direndam sik nang api neraka ya. Rendamannya api neraka. Ya. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Nah, itu orang mukmin juga bisa jatuh dari sirat. Apalagi orang kafir sudah pasti jatuh kan. Orang mukmin, orang muslim bisa jatuh dari jembatan sirat. Ya, dan jembatan sirat jangan dibayangkan kayak jembatan kayak ini enak melaku ya. Ombo dalane enak. Disebutkan oleh dalam hadis, ya jembatannya itu lebih tajam dari pisau, lebih tipis dari rambut, tipis sekali. Orang akan sukses atau tidaknya tergantung amal soleh kita. Nah, akeh maksiate yo jatuh. Gitu. Nah, tapi syariat Allah Ta'ala memberikan apa istilahnya? Fasilitas apa ya? Memberikan keringanan
ya, memberikan keutamaan bahwasanya hewan kurban itu bisa menjadi tunggangan kita nanti di atas jembatan Sirat. Kan disebutkan dalam hadis itu kan, bahwasanya man yamshi ala batni, dalam Quran, bahwasanya orang nanti itu yang berjalan di atas Sirat, ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang melangkah biasa, ada yang jalan seperti kilat, ada yang berjalan bisa berlari. Wa minhum may yamshi ala rijlih wa minhum may yamshi ala batni, ada yang merangkak, ada yang berjalan di atas perutnya. Tergantung apa? Tergantung amal soleh kita di dunia. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan itu tadi, apa istilahnya, keringanannya, ya. Artinya apa? Kalau kita sering berkurban, ya, apalagi kurban kita itu kurban yang kuat, yang gede, sehat, ya, nah, itu akan menjadi tunggangan kita di jembatan Sirat. Fa innahu 'alas sirati matayakum, perbesarkan, katanya Rasulullah, makanya perbesarlah kamu kalau beli hewan kambing, beli sapi sing gede. Kenapa? Karena besok tungganganmu itu akan menjadi tunggangan di atas jembatan Sirat di hari kiamat. Nah, makanya nek tuku hewan ojo setengah-setengah yo. Gue tuku hewan kambing, golek kambing sing kurus, sing murah. Golek sing murah, kabeh kandang digoleki, goleki sing murah, sing kurus. Engko loro-loro dituku ae murah pola ya. Loro-loron umure kali 10 dina riyo dipikir riyo dikali dibeleh gitu ya. Jangan. Ya, itu menentukan amal kadar ketakwaan kita. Ya. Makanya kalau kita perhatikan hadis ini, ya, beli kambing yang besar, yang sehat, yang kuat, supaya apa? Besok kalau jadi tunggangan kita di akhirat, itu akan menjadi tunggangan yang kuat bagi kita di akhirat. Nah, ini kan penting. Ini rone tekondi nek gak ngaji ya. Iya. Akhirnya ini gak, orang gak ngaji kan wis pokoknya itu kambing, dipikir tuh kambing wis pokoknya gorek sing murah, oh sing cilik, kurus sering. Ya. Padahal kita punya uang, ya, kita bisa membeli hewan yang besar, yang sehat, yang kuat. Kalau itu bisa kita lakukan, ya sebaiknya kita lakukan. Ya, ini pentingnya kita melakukan apa? Salah satu anjuran syariat, yaitu hewan kurban. Ya. Jadi hewan kurban itu memang salah satu anjuran syariat dalam rangka apa? Dalam rangka memang agar kita itu punya amal itu bisa untuk berbagi dengan sesama manusia. Karena hewan kurban itu kan, dalam rangka untuk sodako, berbagi hewan daging hewan kepada orang-orang fakir. Tentunya orang-orang yang punya harta lebih, dia bisa beli kambing, ya, agar bisa berbagi dengan orang-orang yang nggak mampu. Sing bendina ini mangan tahu tempe, ojo gak iso kate tuku daging angel sana, nah. Ya, kadang mangane cuma cuma nasi, tahu tempe, uya ngono tok. Kan? Karena di sekeliling kita masih banyak orang seperti itu. Beli lauk pauk yang lebih mahal itu kesusahan.
Di ayam aja kesusahan, apalagi daging. Ini kan salah satu hikmahnya syariat, ya. Bahwasanya kita diperintahkan. Makanya yang harus kita ketahui bahwasanya anjuran berkorban itu, ini yang perlu diperhatikan ya. Anjuran berkorban itu bukan setahun sekali, enggak. Ya, bukan seperti haji. Nek haji itu setahun bukan setahun sekali. Sekali dalam seumur hidup kalau haji. Yang wajib loh ya. Ya, sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau hewan kurban itu kesunahnya setiap tahun. Ya, bukan berarti sekarang misalnya saya berkorban, ya, terus tahun depan, aku kok sudah berkorban tahun kemarin, nggak usah berkorban, sudah dianggap sudah kesunahannya sudah selesai. Bukan itu, bukan seperti itu. Jadi setiap tahun kita itu tetap dianjurkan berkorban. Ya tergantung kemampuan kita. Karena mungkin orang setiap tahun belum tentu mampu. Memang tidak wajib. Cuma yang jadi mindset pola pikir kita yang salah di tengah masyarakat itu seperti itu. Aku setahun wingi berkorban, mari, dianggap mari sudah. Akhirnya seterusnya enggak mau kurban, enggak, salah. Jadi berkorban itu setiap tahun dianjurkan. Kalau kita punya uang banyak, ya, pemenang miliarder, ya, beli sapi setiap tahun bisa, ya tetap disunahkan setiap tahun beli sapi. Mampunya setiap tahun beli kambing, ya beli kambing. Tergantung kemampuan kita. Jadi yang saya maksud, jangan punya pikiran kalau kita sudah pernah berkorban berarti nggak ada kesunahan lagi berkorban, enggak. Paham ya? Nah, akhirnya pikiran kita itu wis pernah berkorban, wis dianggap sekali seumur hidup. Dianggap apa? Wis sekali seumur hidup, koyo haji ngono. Enggak. Jadi anjurannya itu tiap tahun. Beda dengan haji. Paham ya? Paham ya? Nah, cuma ya nggak perlu kita memaksakan diri gitu loh ya. Saya harus tiap tahun kurban. Artinya jangan sampai kita pas beli kurban tuh dalam keadaan memaksa, mungkin keuangannya pas waktu pas-pasan gitu ya. Nggak usah memaksakan. Ya, yang penting apa? Ketika kita punya uang lebih, ketika kita mampu, ya, maka di saat itulah kita disunahkan tetap berkorban. Ya, nah, jangan sampai punya pikiran apa? Itu tadi, aku mari korban kok tahun wingi, mari, gak perlu meneh, seterusnya nggak punya pikiran nggak usah korban aja seterusnya, enggak. Itu yang mindset yang harus yang salah, ya. Nah, ya kalau memang sekarang nggak mampu berkorban, ya sudah, katakanlah ya saya nggak mampu tahun ini, saya tahun ini nggak mampu berkorban, katakan gitu aja, ya. Jangan katakan saya tahun kemarin sudah korban, nggak perlu korban lagi. Itu yang salah. Itu yang salah. Saya nggak perlu korban lagi. Kenapa? Karena tahun kemarin, 2 tahun, 5 tahun lagi, 5 tahun yang lalu sudah pernah korban. Saya nggak perlu korban lagi. Itu yang salah. Paham ya? Itu catatan yang perlu kita perhatikan. Ini kan nek gak ngaji gak ngerti nggih. Ya. Nah. Terus kalau Ustadz, nah itu tadi kurban itu kan sik butuh duit. Iya kan, bagi yang mampu. Nah, kalau kita mungkin nggak mampu berkorban, nah, berarti ada apa? Nah, ada amalan-amalan juga yang perlu kita perhatikan. Cari sudah, kalau memang bokek ekonomi seret, ya, terus gaya mangan tok ae cukup uangi, anaknya akeh.
sekolah kabeh nggak mampu beli kurban, sudah kerjakan amalan-amalan yang mungkin tidak harus keluar uang. Di antaranya apa? Ya ini 10 Dzulhijjah ini kita maksimalkan. Ada amalan yang paling sangat dianjurkan, puasa. Ya. Nah, puasa ini yang harus diperhatikan apa? Kalau kita mampu puasa 10 Dzulhijjah, lakukan puasa. Puasanya 9 hari ya, jangan 10. Ke 10 kan hari raya. Ya. Jadi kalau kita mampu puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, kita bisa lakukan puasa. Kenapa? Karena 10 ini termasuk yaitu tadi merupakan hari-hari yang utama dan bulan haram ya, yang disunahkan untuk berpuasa. Sehingga kalau kita mampu berpuasa di tanggal 1 sampai 9, lakukan puasa. Kalau nggak mampu, saat aku bendino kerja soro ya, kuli bangunan ya, mulai pagi sampai sore, pulang maghrib soro kerja ya. Nah, kalau nggak mampu puasa 10 hari atau 9 hari, maksudnya 9 hari, lakukan minimal 2 hari puasa kalau bisa dilakukan. Apa itu? Hari Tarwiyah sama Arafah. Tepatnya tanggal apa? Tanggal 8 Dzulhijjah sama 9 Dzulhijjah. Lakukan puasa. Cek isok ngimbangi ya kelakuannya orang haji yang ada di Arafah. Kalau mereka punya amalan-amalan, bisa tinggal, bisa melakukan ibadah di Arafah, di padang Arafah, bisa doa, bisa melakukan zikir ya, sehingga mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka kita yang nggak haji, supaya dapat pahala besar apa? Lakukan puasa Tarwiyah sama Arafah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya salah satu keutamaan puasa Arafah apa itu? Ya'dilu sana ya, bisa membandingi atau menyamai puasa 1 tahun. Puasa Arafah itu keutamaannya adalah seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Sini. Ini lakukan ya. Poso iku ojo ngenteni Ramadan tok ya. Nek amal poso ngenteni Ramadan tok, iya nek menangi Ramadan. Apalagi wis misalnya kondisi nggak terlalu banyak kerja di luar, apalagi yang harus kita lakukan, ya sudah memperbanyak amal soleh. Salah satu amal yang sangat diutama itu adalah puasa. Ya, lakukan puasa sunnah. Ojo poso iku ngenteni Ramadan tok. Ya. Titike amal. Maksiate bendino, posoe ngenteni Ramadan tok. Gak imbang. Ya nek menangi Ramadan setahun sekali. Ya, makanya penting kita menjalankan puasa sunnah. Ya. Itu sudah minimal, Pak. Maksudnya apa? Puasa Arafah itu kan tahunan, puasa sunnah itu kan ada yang mingguan, ya kan? Ada puasa mingguan. Seperti apa? Hari Senin Kemis. Rasulullah itu puasa Senin Kemis, mingguan, setiap minggu. Ustaz, soro poso mingguan. Soro ya kan? Komunis kerja ya. Senin Kemis. Ya. Ada alternatif lain kalau nggak bisa puasa mingguan, puasa bulanan. Apa? Ayyamul bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, setiap tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid 3 hari. Ya, ada kesunahan. Itu bulanan. Kalau nggak bisa puasa bulanan, poso tahunan. Risiko minimal poso sunai ketemu setiap
tahun. Apa iku? Ya iki Arafah, Tarwiyah, Asyura. Kena dihitung setahun. Ketemune setahun pisan. Ya, Asyura itu 10 Muharram. Ya, Tasu'a 9 Muharram. Arafah sekarang sama Tarwiyah 9 sama 8 Dzulhijjah. Ketemune setahun pisan. Nek poso sunnah setahun pisan ae susah mengerjakan tuh. Berarti kita termasuk apa? Soro ngelakoni kebaikan. Poso tahunan ae soro. Danio poso mingguan, danio poso bulanan ya. Ya. Jadi sudah itu kadar yang minimal bagi kita. Lakukan puasa itu minimal apa? Minimal puasa tahunan, ketemu setahun di pisan, yaitu poso Arafah, poso Tasu'a, bahasa Tarwiyah, ya, nanti Muharram, ada Tasu'a, itu sudah. Ada Tasu'a, ada Asyura, itu tahunan, ketemu setahun pisan. Go Rajab, ya, semampu kita. Itu kalau kita mau menjalankan ibadah puasa sunnah minimal. Ya, makanya jangan dilewatkan. Apalagi Arafah itu kata baginda Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya. Hari Arafah itu adalah merupakan hari yang paling utama di dunia. Hari yang paling utama dunia, hari dunia yang paling utama itu Arafah. Itu Arafah. Ya, kenapa? Karena di situ termasuk ada hari-hari yang bersejarah, ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa itu di padang Arafah pada waktu Arafah. Ya, gitu ya. Ini jadi minimal kita lakukan. Kalau kita nggak bisa 9 hari Dzulhijjah puasa, lakukan Tarwiyah sama Arafah. Ya, misalnya gak iso poso pisan, gak iso poso wis posoe abot ya. Ya, nggak bisa poso pisan, ya nggak kuat poso, posoe kuatnya apa? Ramadan tok misalnya ya sudah, lakukan amal saja. Kenapa? Kayak ini tadi katakan bahwasanya kita melakukan amal, dzikir ya, disabdakan baginda di dalam hadis dalam ayatul Quran malah, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah menyatakan bahwasanya mereka itu senang melakukan zikir, ya, mengingat nama Allah Ta'ala di hari-hari yang ditentukan, yaitu yang dimaksud dengan hari 10 hari Dzulhijjah. Jadi di 10 Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk memperbanyak zikir, terutama tahlil la ilaha illallah. Di sini di kitab sini ada apa? Ya, anjuran zikir-zikir, ya. Nah, secara umum zikir, tahlil, ya, takbir, terutama ketika nanti pas hari raya, ya. Jadi ini amalan yang ya sudah pasti yang kita bisa kerjakan. Wis gak iso poso, mosok zikir sik gak iso wae. Terus apa? Ya. Jadi zikir inilah yang apa? Masuk amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 Dzulhijjah. Ustaz, zikir kan sunnah, ya. Zikir itu kapan saja itu tetap disunnahkan. Bahkan Rasulullah SAW kan Rasulullah SAW yadzkurullaha fi kulli ahyanin. Rasulullah SAW itu selalu berzikir pada Allah Ta'ala fi kulli ahyan, dalam segala apapun. Iku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nggak pernah lupa, ghafil, nggak pernah lalai zikir. Sampai tidurnya itu zikir, ingat sama Allah Ta'ala. Ya, layana mu'ainhu. Ya, jadi yang
apa yang tidur itu matanya, tapi walayanam qalbuhu. Ya, Nabi diberi keistimewaan, tapi hatinya tidak tidur. Nah, kayak kita. Nah, setidaknya minimal kalau melek itu bisa ingat sama Allah Ta'ala. Jadi zikir itu kesunahnya setiap waktu, kapan saja memang. Tapi ketika di 10 Dzulhijjah, maka kesunahnya menjadi lebih lagi, tingkatnya lebih tinggi lagi. Makanya di sini ada sampai zikir-zikir yang sering dilakukan oleh para ulama salaf. La ilaha illallah, panjang sini ya. Ya, direndam. Ya. Ya, setidaknya minimal ya sudah bacaan la ilaha illallah, tahlil, takbir, Allahu akbar, tamjid, subhanallah. Ya. Yang ringkes-ringkes, yang ringan-ringan di lesan, dan itu mudah bagi kita, itu yang kita kerjakan sudah. Dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan, nggak harus nunggu mari sholat. Ya, mari sholat itu waktu yang utama. Ya, tetapi kalau kita bisa kapanpun melakukan zikir, ya itu tetap dianjurkan dalam syariat. Jadi zikir itu salah satu amalan yang utama di 10 Dzulhijjah. Ya. Dan amal apapun. Jadi amal apapun itu, kebaikan apapun atau amal soleh apapun yang dilakukan di 10 Dzulhijjah, maka itu menjadi amal yang utama. Amal yang asalnya mafdul, tidak utama, maka menjadi amal yang fadil, yang utama ketika dilakukan di bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, mumpung kita belum masuki Dzulhijjah. Kita akan masuki Dzulhijjah, ya sudah punya persiapan, wawasan, ya, nah, untuk bisa kita lakukan. Oke, nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu, monggo yang mau ditanyakan, barangkali mungkin ada yang mau tanyakan. Saya bacakan hadis-hadisnya ya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad ibni an ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda Rasulullah SAW sabda, ma min ayyam a'zam wa la ahab ilaihi al-amal inda Allah fihinna min hadil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, untuk mengerjakan amal indallah, di sisi Allah Ta'ala, daripada hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di waktu 10 Dzulhijjah ini minat tahlil wat takbir wat tahmid, ya, memperbanyak zikir la ilaha illallah wat takbir Allahu akbar wat tahmid alhamdulillah, ya. Fa in qila fa idza kana al-amal fi ayyamil ashr afdal min amal fi ghairiha. Ya, kenapa? Karena amal di dalam 10 hari ini lebih utama daripada mengerjakan amal di selain 10 Dzulhijjah. Oke. Nah, jadi amal apapun insya Allah kita, ya. Kemudian doa, ya, di Arafah itu, pada Arafah itu dikatakan doa pada hari Arafah itu sangat dianjurkan, ya. Makanya Arafah itu orang haji sangat dianjurkan berdoa, terlebih ketika di padang Arafah. Kenapa? Doa mustajab, doa itu sangat mustajab.
Kenapa? Karena itu sudah berkaitan dengan tempat dan waktu. Nah kita mendapatkan keistimewaan waktu saja. Waktu Arafah itu adalah waktu yang sangat diutamakan berdoa. Ya, hari Arafah itu adalah doa yang mustajab. Ya, ketika pas hari Arafah. Begitu juga dengan malamnya. Karena apa? Karena malamnya adalah malam Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha. Kenapa? Karena malam hari Idul Fitri atau Idul Adha itu juga ya sangat dianjurkan untuk berdoa. Oke, nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga wawasan ini menambah pengetahuan kita supaya kita bisa mengamalkan sama, sehingga kita bisa menjalani 10 Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bil qulubi dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absar wa qiyaiha wa ala alihi washabbihi wasallim. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'amilna alladhi yanfa'una wa zidna min alhamdulillah ala kulli hal. Ja'alna waladana wa talamizatana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair. La taj'alna min ahli asy-syarr wa dair. Wa mashfi marad zawjati shifa'ana min syarri wa tasaqaman wa ala al-jadul sallallahu. Allahumma inna nas'aluka al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfi zawjati. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Rabbi inna zawjati masahattur wa anta arhamur rahim. Rabbi inna zawjati masahattur wa anta arhamur. Rabbi inna zawjati masahattur wa anta arhamur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.